Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa akan menyuguhkan kisah-kisah nyata misteri. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Guna-guna Tanah Kuburan Panguragan. Tanah kuburan Panguragan yang terletak di Desa Panguragan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, memang sudah lama tersohor di seantero Jawa Barat, dapat menjadi media ilmu gaib. Banyak kalangan dukun aliran sesat menggunakan tanah kuburan Panguragan sebagai media guna-guna untuk menghancurkan usaha seseorang. Benarkah? Guna-guna tanah kuburan Panguragan terkenal ganas, serta sangat jarang ada pengusaha yang sanggup bertahan. Setiap pengusaha yang tempat usahanya ditanami tanah kuburan Panguragan, dalam waktu singkat dijamin bangkrut. Bukan hanya bangkrut, bahkan pengusaha bersangkutan dililit hutang dalam jumlah besar hingga menjual bangunan tempat usahanya. Sejumlah pakar kebatinan di kota Cirebon yang sempat dimintai komentarnya seputar keganasan guna-guna tanah kuburan Panguragan. Rata-rata mereka mengaku sudah mendengar kabar tersebut sejak lama, bahkan mulai kakek buyutnya. Dengan demikian, tanah kuburan Panguragan termasuk guna-guna cukup tua di Tatar Jawa Barat. Karena ganasnya guna-guna tanah kuburan Panguragan, tidak aneh jika jadi momok menakutkan bagi kalangan pengusaha, terutama pedagang. Ki Anom Jati Sanggabumi, seorang supranaturalis muda cukup tersohor di kota Cirebon, sewaktu dihubungi penulis di Villa Kecapemas, Kelurahan Harjamukti, kota Cirebon, membenarkan kabar seputar penyalahgunaan tanah kuburan Panguragan untuk media guna-guna penghancur usaha. Penyalahgunaan tanah kuburan Panguragan jelas menyalahi syariat Islam, sehingga dukun dan pihak yang menyuruhnya sangat berdosa secara hablum minallah maupun hablum minanas, dan sebaiknya hindari cara-cara sesat semacam itu, kata Ki Anom Jati Sanggabumi. Ken Agassi, seorang budayawan sekaligus pemerhati dunia gaib cukup terkenal di Kabupaten Cirebon, mengaku prihatin atas praktik kotor semacam itu. Sewaktu dihubungi di Sanggar Budaya Nyimas Gandasari yang berlokasi di sekitar Stadion Bima, pria tampan warga desa Kecamatan Bintang Laut, Kabupaten Cirebon ini kerap mengelus dada tiap kali dia mendengar keluhan para mantan pengusaha kenalannya yang bangkrut akibat praktik dukun sesat menggunakan media tanah kuburan Panguragan. Astagfirullah, kenapa mesti menyengsarakan orang lain demi kepuasan diri sendiri? Kenapa tidak bersaing secara sehat melalui pemantapan manajemen? Sesal Ken Agassi. Ibarat pepatah, tak ada penyakit yang tak ada obatnya. Jika diibaratkan penyakit, guna-guna tanah kuburan Panguragan ternyata punya tandingan. Jika belum gulung tikar, kondisi tempat usaha atau perusahaan yang ditanami tanah kuburan Panguragan dapat dinetralisir dengan ditaburi pada keempat sudut bangunan itu menggunakan pasir kali Bayalangu. Haji Satur, seorang pakar supranaturalis terkenal di Desa Bayalangu, Kecamatan Gegesi, Kabupaten Cirebon, mengaku sudah sering menolong pengusaha yang terkena guna-guna tanah kuburan Panguragan melalui media pasir kali Bayalangu yang sudah dirituali. Secara alamiah dapat menetralisir pengaruh negatif tanah kuburan Panguragan. Kecuali ada penanaman ulang dari pihak yang melakukannya, maka mesti dilakukan penaburan ulang pasir kali Bayalangu. Tanah kuburan itu pun tidak bisa asal ambil oleh sembarang orang, melainkan hanya bisa diaktifkan aura negatifnya oleh orang yang ahli di bidang itu. Begitu pula pasir kali Bayalangu, dan secara kebetulan saya mewarisi ritual pasir kali Bayalangu dari ayah saya, terang Haji Satur. Konon, dampak yang ditimbulkan bagi korban guna-guna tanah kuburan Panguragan bukan hanya mengalami kebangkrutan usaha, namun sepanjang malam mendapatkan teror gaib sangat mengerikan. Salah satunya seperti dialami Udi bin Ujang, warga Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Kabupaten Indramayu, Jabar. Dia bukan saja kehilangan kios kue kering miliknya di Pasar Baru Tanjung Pura karena dijual dan menanggung hutang sekitar 20 jutaan, namun dia kini mesti mengais rezeki di Arab Saudi sebagai driver.
Berikut ini adalah kisah nyata yang dituturkan oleh Udin bin Ujang kepada penulis. Sejak Jumat Kliwon hingga Sabtu Legi 18-19 Januari 2008, Ujang duduk termenung di teras gedung pertemuan kompleks Kinasi di Jalan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok. Saat itu dia bersama 3 rekannya masing-masing Toto, Sutejo, dan Hendy mengantar Dr. Andes Hairudin yang tengah mengikuti rapat kerja nasional atau Rakernas dengan Presidir PT Guswara Entertain Agus Winarko MSI. Pria yang usianya beranjak senja dan berbadan subur itu memisahkan diri dari hiruk-pikuk ratusan orang pengantar para peserta Rakernas. Wajah yang sudah dipenuhi kerutan itu tampak kuyu, seakan menyimpan duka nestapa teramat berat. Ujang duduk di atas tikar di bawah rindangnya pohon beringin hingga memasuki dini hari. Pemandangan semacam itu tentu saja sangat kontras dan sangat tak lazim. Kepada misteri, dia seperti berupaya memuntahkan kegalauan hatinya seputar perjalanan usaha putra sulungnya yang kini bangkrut dan gulung tikar. Padahal sejak pasar lama yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Kabupaten Indramayu itu terbakar pada Selasa 11 Juli 1995 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan para pedagang direlokasi ke pasar baru yang terletak di Jalan Tanjung Pura, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kabupaten Indramayu. Secara bertahap, kios kue kering milik Rudi, anaknya, mengalami kemajuan. Setidaknya hingga 2005 silam, kios kue itu sangat populer dan setiap harinya selalu dijejali pembeli. Menyaksikan kemajuan usaha Udi, sejumlah kios yang semula menjual dagangan lain diganti menjadi kios kue kering. Akibatnya, persaingan pun semakin ketat, sehingga calon pembeli kue kering tersebar ke berbagai kios yang ada di pasar baru. Sejak saat itu, dari waktu ke waktu, jumlah pembeli ke kios Udi terus berkurang. Tetapi bagi Udi hal itu dianggap sesuatu yang lumrah, sesuai dengan hukum pasar. Sekitar awal 2006, naluri Udi menangkap ada hal yang tidak wajar, terutama setelah mendapatkan kiosnya benar-benar sepi. Bayangkan, omset dalam sehari hanya cukup buat menutupi kebutuhan dapur keluarga. Tragisnya, puluhan orang pelanggan kabur sambil membawa utang dalam jumlah besar. Hal ini membuat Udi kalang kabut mencari dana pinjaman buat menambal modal yang berkurang akibat ulah para pelanggan yang nakal itu. Bukan itu saja, pada bulan ketiga 2006, Udi anak saya dan keluarganya merasakan suatu gangguan gaib yang menciptakan rasa takut. Kisah Ujang dengan pandangan menerawang jauh. Masih dalam bulan yang sama, sejumlah pedagang sekoteng, bakso dan lainnya yang biasa mangkal malam hari di sekitar Pasar Baru Tanjung Pura sempat mengguncingkan peristiwa gaib di sekitar kios kue milik Udi. Mereka kerap menyaksikan sosok pocong alias mayat hidup berkeliaran di teras kios kue milik Udi. Guncingan itu pun akhirnya masuk ke telinga Udi. Untuk membuktikannya, pada dini hari sekitar pukul 1-an, seorang diri Udi menyelinap ke lorong atau los Pasar Baru Tanjung Pura yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Karena sudah dini hari, suasana pasar sangat sepi. Kalaupun ada aktivitas, hanya di sisi jalan alternatif penghubung Polsekta dengan markas Polres Indramayu, di mana terdapat warung nasi yang buka 24 jam. Malam itu, berselang 2 kios dalam posisi berseberangan, Udi mengambil tempat pengintaian yang dirasa aman. Untuk bersembunyi, dia duduk di balik tumpukan bekas kotak gula yang sudah kosong. Berkat lotion anti nyamuk, dia terbebas dari serangan-serangan haus darah itu. Lewat bantuan cahaya dari sudut kios, diliriknya jarum jam tangan. Saat itu sudah menunjuk pukul 1:15 menit. Sepasang matanya menatap lurus ke arah kiosnya yang sengaja tidak diberi penerangan, sehingga suasana temaram sisa lampu dari kios lain di sebelahnya. Dia meragukan guncingan para pedagang ketika merasakan pantatnya mulai penat akibat terlalu lama duduk di atas lembaran kardus bekas. Ketika terlintas niat untuk pulang, detak jantung Udi mendadak terpacu.
pandangannya lebih dipertajam. Ternyata benar, samar-samar dia menyaksikan sosok mayat terbungkus kafan muncul dari balik tumpukan kardus bekas snack yang disimpan di teras kios. Pocong itu bergerak lembut dan makin lama makin jelas. Setelah terkena sisa cahaya lampu dari kios sebelah, rasa takut pun mulai merasuk ketika pocong itu terlihat gelisah. Kepala pocong menoleh ke berbagai arah, diikuti gerakan tubuhnya. Udi yakin keberadaannya sudah diketahui makhluk alam gaib itu, sehingga sepasang sandal jepit pelan-pelan dia lepas. Nalurinya memang tepat, pocong itu melompat-lompat tertuju ke tumpukan bekas kotak gula di mana Udi bersembunyi. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter lagi, sekuat tenaga Udi melompat dari balik tumpukan bekas kotak gula, lantas lari menjauhi arah datangnya pocong. Udi lari secepat yang dia mampu menuju ke arah warung nasi, tanpa peduli terhadap 3 tukang becak yang duduk santai di bangku kayu. Udi menerobos memasuki warung dan disambut pekikan kaget pelayan yang tengah terkantuk-kantuk. Keesokan paginya, peristiwa itu dia ceritakan kepada istrinya, lalu kepada ayahnya. Ujang yang awam soal makhluk gaib hanya memberi saran supaya anaknya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak wirid. Dari kios kue, teror itu pun berpindah ke rumah Udi. Nyaris tiap malam, istri dan 2 anaknya diteror suara-suara aneh dari serambi rumah, bahkan terkadang disertai bau busuk menerobos melalui celah daun jendela. Atas desakan istri dan anak-anaknya, Udi minta izin kepada ayahnya untuk numpang tidur sambil mencari jalan keluar. Ujang tidak bisa menolak permintaan putranya, sehingga merelakan kamar depan yang bersisihan dengan ruang tamu ditempati Udi bersama keluarganya. Sedangkan siang harinya, Udi membawa keluarganya kembali ke rumahnya yang hanya beda gang dengan rumah orang tuanya itu. Malam Selasa Kliwon, bulan ke-6 2006, Ujang gelisah di tempat tidurnya. Udara awal musim kemarau membuat gerah tak tertahankan. Untuk mendapatkan udara segar, Ujang membuka daun pintu depan, lalu duduk santai di kursi ruang tamu. Saat jarum jam menunjuk pada angka 2 dini hari, muncul Udi dari ruang holwat atau tempat sholat yang bersatu dengan kamar dapur. Udi saat itu masih mengenakan sarung, peci dan baju koko, serta tangan kanan masih memutar tasbih. Keringat membasahi kening, rupanya Udi pun tak tahan kegerahan di ruang holwat, sehingga memilih melanjutkan wiridnya di ruang tamu. Angin malam lumayan sejuk menerobos memasuki celah daun pintu yang terbuka seperempat bagian. Di atas kursi busa yang mulai usang, Ujang menyandarkan punggung dan meletakkan tengkuknya. Aroma kantuk mulai merasuk. Sambil terkantuk-kantuk, Ujang mengamati bagian ujung pintu pagar besi halaman rumah lewat celah daun pintu. Sedangkan di sampingnya, Udi masih melanjutkan bacaan wiridnya. Dirasa tubuhnya mulai segar, serta aroma kantuk mulai tak tertahankan. Ujang bermaksud menutup daun pintu dan akan membanting punggung di atas kasur melanjutkan tidur. Sebelum sempat mengangkat pantat, lewat celah daun pintu, dia melihat ujung pintu pagar besi bergerak diiringi deritan lembut. Entah datang dari mana, ruang tamu dalam sekejap sudah dipenuhi bau busuk sangat ganjil. Bau busuk semakin menyengat. Belum sempat menduga-duga siapa orang yang akan bertamu, daun pintu ditabrak dari luar hingga membentur tembok, menimbulkan suara gaduh. Suara benturan daun pintu dengan tembok kontan mengejutkan Ujang dan Udi. Yang lebih mengejutkan, di ambang pintu sudah berdiri sesosok mayat hidup alias pocong. Lewat cahaya lampu neon ruang tamu yang terang benderang, Ujang menyaksikan kafan yang masih lengkap dengan ikatannya itu sangat kusam penuh lumpur hitam. Kulit wajah makhluk itu tidak utuh lagi, sangat rusak, penuh borok-borok serta belatung bergerak lembut pada sepasang rongga matanya. Dari lubang mulut dan hidungnya meluncur lenguhan seperti sedang menahan marah. Makhluk itu bukan menatap Ujang, melainkan menghadap lurus ke arah Udi. Diiringi lenguhan keras, makhluk itu menerjang ke arah Udi. Ujang tak mampu berbuat banyak selain berjuang mempertahankan kesadarannya supaya tidak pingsan.
Diserang makhluk seseram itu, secara refleks, sekuat tenaga Udi menjejakkan sepasang kakinya ke atas lantai. Akibatnya, kursi yang dia duduki terbalik dan tubuh Udi terjengkang ke belakang, lantas jatuh terduduk. Udi hanya mampu membuka mulut, tapi lafaz ayat kursi sama sekali tidak pernah mau keluar. Yang meluncur dari kerongkongannya hanya suara menyerupai orang gagu. Air hangat sangat deras mengucur dari balik kain sarung. Akibatnya, dia berkubang pada genangan air kencingnya sendiri. Sama halnya ayahnya, Udi pun hanya berjuang agar jangan sampai pingsan. Dia yakin makhluk itu bukan semata menakut-nakuti, melainkan mengancam jiwanya. Saat jaraknya tersisa beberapa senti lagi, Udi ingat kalau tasbih di genggamannya itu pemberian dari seorang ustadz. Dia berharap benda itu bukan semata alat penghitung wirid. Tanpa berharap banyak, tangan kanan yang semula menyanggah tubuhnya yang jatuh terduduk, dia angkat tinggi-tinggi menyongsong terjangan pocong sambil merapatkan kelopak mata. Dia sudah benar-benar pasrah. Benaknya berkata, mungkin hanya dalam hitungan detik, lehernya akan digigit makhluk itu, sehingga urat nadinya putus lalu mati. Tapi hingga belasan detik berlalu, tak ada sesuatu yang menyentuh lehernya. Ditunggu beberapa menit berikutnya, tak ada serangan mematikan dari makhluk berwujud pocong itu. Udi menjerit ketika lengannya dibetot sangat keras. Ketika membuka mata, ayahnya tengah berjuang mengangkat tubuhnya. Pocong tadi terpental saat menyentuh tasbih di genggamanmu. Ayo bangun, kata Ujang setengah membentak. Udi langsung bangkit dan melompat menuju ambang pintu. Tergopoh-gopoh daun pintu dibanting hingga menutup rapat sekaligus menguncinya. Ayah dan anak itu pun hanya mampu berpandangan. Udi baru sadar kalau sarungnya basah kuyup setelah diberitahu ayahnya, maka buru-buru dia ke kamar mandi. Keesokan harinya, dengan diantar ayahnya, Udi menyambangi seorang ulama di Loh Bener. Ujang menyerahkan sisa tanah bekas pocong yang tercecer di atas lantai ruang tamu. Haji Abbas sang ulama menggenggam sisa tanah hitam itu sambil memejamkan mata dan bibir komat-kamit. Mendadak keningnya berkerut tajam, lalu membuka kelopak matanya. Astagfirullah. Makhluk itu hodam guna-guna tanah kuburan Panguragan. Untung kalian tidak sampai pingsan. Jika sampai pingsan, naudzubillah, hanya Allah yang tahu terhadap batas umur makhluknya, terang Haji Abbas. Sesaat berikutnya, Haji Abbas minta izin masuk ke kamar khalwat. Belasan menit kemudian muncul lagi dengan wajah penuh keringat. Dengan suara serak, Haji Abbas menyarankan agar kios kue itu secepatnya dijual. Menurut mata batinnya, kios itu sudah ditanami tanah kuburan Panuragan sejak 6 bulan lalu. Tapi ulama khas itu tidak bersedia menyebutkan identitas orang yang telah mengguna-gunai kios Udi. Atas saran Haji Abbas, sebulan kemudian kios itu dijual murah kepada pemilik kios di sebelahnya. Uang hasil menjual kios itu digunakan oleh Udi untuk mengurangi hutangnya. Dalam keadaan tak punya modal sesen pun, Udi terpaksa ikut kerja jadi kuli bangunan, hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan dapur. Dan sejak awal 2007, Udi terbang ke Arab Saudi menjadi tenaga kerja Indonesia bagian driver. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.